Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 6 saham ini tidak pernah absen bagi dividen. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dividen merupakan salah satu topik kesukaan Mimin. Kenapa? Karena dengan dividen, kita bisa mendapat penghasilan tambahan setiap tahun tanpa perlu menjual saham. Memang dalam jangka pendek rasanya presentasi yang diterima sangat kecil, namun jika dilihat dalam jangka panjang, hasilnya cukup untuk membuat tersenyum. Nah, pada video ini saya ingin sharing beberapa saham yang rutin membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Data yang akan digunakan adalah tahun 2016 sampai 2020 yang sudah disesuaikan dengan stock split. Dengan data historis ini, semoga bisa membantu kamu untuk mempertimbangkan saham dividen yang akan dikoleksi pada tahun 2021 ini ya. Saham pertama, PT Adaro Energi atau ADRO. Saham ini membagi dividen sebanyak Rp17,64 di tahun 2016 dan naik menjadi Rp109,48 di tahun 2020. Dalam 5 tahun terakhir, dividen per share-nya cenderung berfluktuasi, di mana mengalami 1 kali penurunan di tahun 2019. Jika di total, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp364,48 selama 5 tahun terakhir. Apabila membandingkan dividen tahun 2016 dan 2020, terlihat pertumbuhan dividennya sekitar 520,63%, atau jika dibagi sama rata tanpa CAGR sekitar 104,13% setahun. Sekarang, mari kita lihat simulasi jika kamu membeli saham ini 5 tahun yang lalu dan masih di hold sampai sekarang. Harga saham tertinggi di tahun 2016 adalah Rp1.605, sedangkan harga terendahnya adalah Rp437. Jika melihat dari total dividen yang sudah dibayar selama 5 tahun, apabila kamu membeli di harga tertinggi pada 5 tahun yang lalu, setidaknya kamu sudah balik modal sekitar 22,96% hanya dari dividen saja. Sedangkan apabila membeli di harga terendah, return on investment dari dividen sekitar 84,32%. Di sini kita bisa melihat bahwa range balik modal dari dividen saham ini selama 5 tahun sekitar 22-84%. Tentu saja belum termasuk dengan capital gain-nya ya. Nah, apabila melihat dividen tahun 2020 di angka 109,48, artinya mereka yang sudah membeli saham ini 5 tahun yang lalu di harga tertinggi mempunyai yield 6,82%, sedangkan mereka yang membelinya di harga terendahnya sudah menghasilkan yield 25,05%. Saham kedua, PT Sido Muncul atau Sido. Saham ini membagi dividen sebanyak Rp12,5 di tahun 2016 dan naik menjadi Rp37 di tahun 2020. Dalam 5 tahun terakhir, dividen per share-nya terus tumbuh meski pernah terjadi penurunan 1 kali di tahun 2019. Jika di total, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp106 selama 5 tahun terakhir. Apabila membandingkan dividen tahun 2016 dan 2020, terlihat pertumbuhan dividennya sekitar 196%, atau jika dibagi sama rata tanpa CAGR, sekitar 39,20% setahun. Sekarang, mari kita lihat simulasi jika kamu membeli saham ini 5 tahun yang lalu dan masih di hold sampai sekarang. Harga saham tertinggi di tahun 2016 adalah Rp310, sedangkan harga terendahnya adalah Rp246. Jika melihat dari total dividen yang sudah dibayar selama 5 tahun, apabila kamu membeli di harga tertinggi pada 5 tahun yang lalu, setidaknya kamu sudah balik modal sekitar 34,19% hanya dari dividen saja. Sedangkan apabila membeli di harga terendah, return on investment dari dividen sekitar 43,09%. Di sini kita bisa melihat bahwa range balik modal dari dividen saham ini selama 5 tahun sekitar 34-43%. Tentu saja belum termasuk dengan capital gain-nya. Nah, apabila melihat dividen tahun 2020 di angka Rp37, artinya mereka yang sudah membeli saham ini 5 tahun yang lalu di harga tertinggi mempunyai yield 11,94%. Sedangkan mereka yang membeli saham ini di harga terendahnya sudah menghasilkan yield 15,04%. Saham ketiga, PT Adira Dinamika Multifinance atau ADMF. Saham ini membagi dividen sebanyak Rp332,50 di tahun 2016 dan naik menjadi Rp1.054 di tahun 2020.
Dalam 5 tahun terakhir, dividen per share-nya terus tumbuh tanpa pernah mengalami penurunan satu kali pun. Jika di total, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp3.504 selama 5 tahun terakhir. Apabila membandingkan dividen tahun 2016 dan 2020, terlihat pertumbuhan dividennya sekitar 217,14%, atau jika dibagi sama rata tanpa CAGR, sekitar 43,43% setahun. Sekarang, mari kita lihat simulasi jika kamu membeli saham ini 5 tahun yang lalu dan masih di hold sampai sekarang. Harga saham tertinggi di tahun 2016 adalah Rp6.750, sedangkan harga terendahnya adalah Rp2.885. Jika melihat dari total dividen yang sudah dibayar selama 5 tahun, apabila kamu membeli di harga tertinggi pada 5 tahun yang lalu, setidaknya kamu sudah balik modal sekitar 51,92% hanya dari dividen saja. Sedangkan apabila membeli di harga terendah, return on investment dari dividen sekitar 121,47%. Di sini kita bisa melihat bahwa range balik modal dari dividen saham ini selama 5 tahun sekitar 51-121%. Tentu saja belum termasuk capital gain-nya. Nah, apabila melihat dividen tahun 2020 di angka Rp1.054, artinya mereka yang sudah membeli saham ini 5 tahun yang lalu di harga tertinggi mempunyai yield 15,62%, sedangkan mereka yang membeli saham ini di harga terendahnya sudah menghasilkan yield 36,55%. Saham keempat, PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Saham ini membagi dividen sebanyak Rp62,33 di tahun 2016 dan naik menjadi Rp168,20 di tahun 2020. Dalam 5 tahun terakhir, dividen per share-nya terus tumbuh tanpa pernah mengalami penurunan satu kali pun. Jika di total, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp555,16 selama 5 tahun terakhir. Apabila membandingkan dividen tahun 2016 dan 2020, terlihat pertumbuhan dividennya sekitar 169,85%, atau jika dibagi sama rata tanpa CAGR sekitar 33,97% setahun. Sekarang, mari kita lihat simulasi jika kamu membeli saham ini 5 tahun yang lalu dan masih di hold sampai sekarang. Harga tertinggi di tahun 2016 adalah Rp2.590, sedangkan harga terendahnya adalah Rp1.905. Jika melihat dari total dividen yang sudah dibayar selama 5 tahun, apabila kamu membeli di harga tertinggi pada 5 tahun yang lalu, setidaknya kamu sudah balik modal sekitar 21,43% hanya dari dividen saja. Sedangkan apabila membeli di harga terendah, return on investment dari dividen sekitar 29,14%. Di sini kita bisa melihat bahwa range balik modal dari dividen saham ini selama 5 tahun sekitar 21-29%. Tentu saja belum termasuk capital gain-nya. Nah, apabila melihat dividen tahun 2020 di angka Rp168,20, artinya mereka yang sudah membeli saham ini 5 tahun yang lalu di harga tertinggi mempunyai yield 6,49%, sedangkan mereka yang membeli saham ini di harga terendahnya sudah menghasilkan yield 8,83%. Saham kelima, PT Bank Mandiri atau BMRI. Saham ini membagi dividen sebanyak Rp137,72 di tahun 2016 dan naik menjadi Rp353,34 di tahun 2020. Dalam 5 tahun terakhir, dividen per share-nya terus tumbuh tanpa pernah mengalami penurunan satu kali pun. Jika di total, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp1.057,42 selama 5 tahun terakhir. Apabila membandingkan dividen tahun 2016 dan 2020, terlihat pertumbuhan dividennya sekitar 170,30%, atau jika dibagi sama rata tanpa CAGR sekitar 34,06% setahun. Sekarang, mari kita lihat simulasi jika kamu membeli saham ini 5 tahun yang lalu dan masih di hold sampai sekarang. Harga saham tertinggi di tahun 2016 adalah Rp5.975, sedangkan harga terendahnya adalah Rp4.320. Jika melihat dari total dividen yang sudah dibayar selama 5 tahun, apabila kamu membeli saham ini di harga tertinggi 5 tahun yang lalu, setidaknya kamu sudah balik modal sekitar 17,70% hanya dari dividen saja. Sedangkan apabila membeli di harga terendah, return on investment dari dividen sekitar 24,48%. Di sini kita bisa melihat bahwa range balik modal dari dividen saham ini selama 5 tahun sekitar 17-24%. Tentu saja belum termasuk capital gain-nya. Nah,
Apabila melihat dividen tahun 2020 di angka Rp353,34, artinya mereka yang sudah membeli saham ini 5 tahun yang lalu di harga tertinggi mempunyai yield 5,91% dan mereka yang membeli saham ini di harga terendahnya sudah menghasilkan yield 8,18%. Saham keenam, PT Bank Jawa Timur atau BJTM. Saham ini membagi dividen sebanyak Rp43 di tahun 2016 dan naik menjadi Rp48,2 di tahun 2020. Dalam 5 tahun terakhir, dividen per share-nya terus tumbuh tanpa pernah mengalami penurunan satu kali pun. Jika ditotal, saham ini sudah membagi dividen sebanyak Rp224,55 selama 5 tahun terakhir. Apabila membandingkan dividen tahun 2016 dan 2020, terlihat pertumbuhan dividennya sekitar 12,09% atau jika dibagi sama rata tanpa CAGR sekitar 2,42% setahun. Sekarang, mari kita lihat simulasi jika kamu membeli saham ini 5 tahun yang lalu dan masih di hold sampai sekarang. Harga saham tertinggi di tahun 2016 adalah Rp720, sedangkan harga terendahnya adalah Rp404. Jika melihat dari total dividen yang sudah dibayar selama 5 tahun, apabila kamu membeli di harga tertinggi pada 5 tahun yang lalu, setidaknya kamu sudah balik modal sekitar 31,19% hanya dari dividen saja. Sedangkan apabila membeli di harga terendah, return on investment dari dividen sekitar 55,58%. Di sini kita bisa melihat bahwa range balik modal dari dividen saham ini selama 5 tahun sekitar 31-55%. Tentu saja belum termasuk capital gain-nya. Nah, apabila melihat dividen tahun 2020 di angka Rp48,20, artinya mereka yang sudah membeli saham ini 5 tahun yang lalu di harga tertinggi mempunyai yield 6,69%. Sedangkan mereka yang membeli saham ini di harga terendahnya sudah menghasilkan yield 11,93%. Di akhir video ini, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa dan analyze report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Thank you.